Aku melihat pedang pembunuh naga melesat ke arahnya, dan jimat darah tingkat kelima itu bergetar. Saat sosok itu bergetar, cahaya darah di sekujur tubuh melesat keluar. Itu berubah menjadi telapak tangan darah dan melesat keluar untuk menghentikan ki pedang Wu Chen. Bang! Ki pedang bertabrakan dengan telapak tangan darah, dan gelombang ki darah melesat keluar dalam sekejap. Kekuatan yang dahsyat itu melesat ke segala arah. Hancurkan untukku. Sambil memegang pisau jagal naga, Wu Chen telah meningkatkan kekuatannya dan kekuatan spiritualnya yang dahsyat, dan telah mengalir ke pisau jagal naga, yang membuat cahaya pisau jagal naga membumbung tinggi, tekanannya tiba-tiba meningkat, momentumnya membumbung tinggi ke langit, dan di bawah tekanan itu, jimat darah tingkat 5 itu harus dihancurkan. Roh darah tingkat 5 itu terkejut dan kehilangan warna. Tekanan pada tubuhnya berlipat ganda. Dia ingin pergi, tetapi dia tidak bisa, karena ki pedang Wu Chen telah mengembun menjadi sangkar ruang, yang menguncinya dengan kuat di dalamnya. Dia tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan kecepatan. Yang bisa dia lakukan hanyalah membawanya dengan keras. Raungan, roh darah tingkat kelima meledak seperti sungai darah yang menderu, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, membuat ruang di sekitarnya bergetar terus-menerus, tidak mampu menahan kekuatan yang kuat ini, dan hancur. Cahaya darah yang melonjak sangat dahsyat. Guncangannya seperti gelombang darah. Itu terus-menerus mengenai dinding udara di sekitarnya dan ingin dihancurkan. Pada saat itu, ruang di sekitarnya bergetar, kekuatan yang dahsyat, terus-menerus menyembur keluar, cahaya darah mengalir deras ke langit, terus-menerus melonjak. Ingin keluar dari masalah, mungkin tidak. Mata Wu Chen dingin, seperti bilah pisau. Api di tubuhnya mengalir. Kekuatan yang dahsyat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi api yang mengamuk. Itu naik dan membakar terus-menerus. Api yang mengamuk itu terus-menerus keluar darinya, yang membuat seluruh ruang Wu Chen menjadi lautan api. Api terus bergulir dan menyala, seolah-olah akan membakar seluruh ruang. Melihat api kuat yang berkobar di tubuh Wu Chen, wajah iblis darah tingkat kelima berubah drastis. Api, sebagai semacam benda, memiliki kerusakan besar pada tubuh lawan jenis mereka. Sekali terkena, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Raungan. Dengan raungan, iblis darah tingkat kelima meletuskan semua kekuatan darah, cahaya darah yang melonjak, yang terus-menerus meletus dari tubuhnya, dengan keras menghantam ruang di sekitarnya, dan ingin keluar dari perangkap. Namun, Wu Chen tidak memberinya kesempatan, hanya melihat api yang ganas, keluar dari tubuhnya, tersapu, terbakar dengan ganas, yang sangat menakutkan. Api yang ganas itu membakar abis, membuat ruang dalam radius 5 zang dari alun-alun itu menjadi lautan api, membakar api itu, kekuatannya sangat ganas. Api Wu Chen bukanlah api biasa. Itu adalah api yang dia padukan dengan formula Fire Phoenix. Selain itu, ia memadukan kekuatan neraka, neraka, teratai. Itu membuat apinya sangat ganas dan agresif. Itu dapat digunakan untuk melenyapkan hal-hal jahat seperti iblis darah tingkat kelima. Itu yang terbaik. Api yang ganas, membakar terus-menerus, roh darah tingkat kelima hanya bertahan sebentar, lalu tidak dapat menahannya, berteriak. Ah! Roh darah tingkat kelima berteriak, tubuhnya menderita karena api yang tak berujung, membakar di luar tubuhnya, ganas dan tak tertandingi, untuk membakarnya. Aku ingin melihat kapan kamu bisa bertahan. Wu Chen berkata dengan dingin, tubuh dantiannya berputar, momentum yang dahsyat, keluar darinya, mengalir ke pedang pembunuh naga bersinar, gas pedang yang mengerikan, keluar dengan dahsyat, dan menyerbu ke iblis darah tingkat kelima dengan ganas. Dia ingin melihat apakah orang ini abadi seperti yang dikatakan legenda. Di bawah serangan terus-menerus dari kekuatan Wu Chen yang dahsyat, bahkan roh darah tingkat kelima tidak terkalahkan. Seluruh ki darah tubuh dibakar oleh api yang tak berujung dan berubah menjadi ketiadaan. Selain itu, api ini masih menyebar ke tubuh bagian dalamnya, kekuatan yang melonjak, ledakan dahsyat, untuk menghancurkannya secara keseluruhan. Proses ini berlangsung selama 1 menit. Akhirnya, roh darah tingkat kelima tidak dapat lagi menahan kekuatan Wu Chen. Ia dibakar oleh api Wu Chen, dan baik tubuh maupun rohnya hancur. Wu Chen terdiam. Di dunia ini, tidak ada yang abadi. Bahkan jika itu adalah dewa sejati, ia mungkin jatuh saat menghadapi beberapa bencana.
Misalnya, ia di kehidupan sebelumnya adalah contoh yang baik. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya, yang jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh iblis darah tingkat kedua, ketiga, dan keempat sebelumnya. Tidak ada bandingannya sama sekali. Bagi Wu Chen, yang paling dia butuhkan sekarang adalah energi yang kuat. Semakin kuat energinya, semakin banyak kekuatan yang akan dia dapatkan setelah menyerapnya, dan semakin cepat kultivasinya akan tumbuh. Setelah jeda sebentar, Wu Chen melanjutkan. Setelah setengah jam lagi, dia akhirnya mencapai dasar. Harus dikatakan bahwa Tianjian Yuan benar-benar dalam. Menurut perkiraannya, kedalamannya setidaknya 5.000 meter. Ketika dia sampai di dasar, Wu Chen meliriknya dan tercengang. Ada mayat di mana-mana di tanah di sekitarnya. Mereka dibuang secara acak di sini, seperti kacang kenari yang terbalik, ditumpuk di mana-mana. Wu Chen mengerutkan kening. Dia mendengar bahwa Jian Yuan adalah kuburan massal. Dia tidak tahu berapa banyak mayat yang tertinggal di sini setelah dia meninggal. Setelah mayat-mayat itu terkorosi di sini, mereka menjadi tulang. Mereka terkumpul seiring waktu dan menjadi apa yang dia lihat sekarang. Pada saat yang sama, Wu Chen juga mengerti bahwa tidak mengherankan bahwa kita dapat melihat roh darah di sini. Tidak mengherankan bahwa kita dapat melihat roh darah di sini. Saya tidak tahu bagaimana tombak pemusnahan sekarang. Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk mengingat bahwa tujuannya di sini adalah untuk membunuh tombak dunia. Itu adalah senjata sihir penuh dengan kekuatan sihir yang mengerikan. Jika dia tidak menghancurkan benda ini lebih awal, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Pedang pembunuh naga, di mana tombak pembunuh dunia? Wu Chen langsung bertanya kepada Tulong Dao bahwa dia telah datang ke sini dan pasti lebih mengenalnya. Pada saat ini, pisau pembunuh naga terbang keluar, dan seluruh tubuhnya bersinar terang, menerangi ruang di sekitarnya. Wu Chen tidak mengganggunya, tetapi melihat sekeliling. Dia mendapati bahwa tidak ada yang istimewa tentang itu kecuali kuburan massal dan mayat-mayat. Wah, pada saat ini, pisau pembunuh naga itu cemerlang, cantik, dan tak tertandingi. Melihat ini, Wu Chen tahu bahwa pedang pembunuh naga itu pasti telah menemukan sesuatu. Kalau tidak, tidak akan pernah seperti ini. Pedang pembunuh naga, apakah kau telah menemukan tombak pembunuh dunia? Pembunuh naga itu tidak menjawab, Wosh, bergegas keluar. Tunggu aku. Dalam bab 982, tombak pemusnahan, Wu Chen masuk jauh ke dalam Tianjian Yuan untuk menemukan jejak tombak pemusnahan. Namun, dia segera menemukan bahwa pembunuh naga telah pergi, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Aneh, kemana orang ini pergi? Wu Chen melihat sekeliling dan mencari pisau jagal naga. Namun, selain kegelapan atau kegelapan, tidak ada jejak pisau jagal naga. Dia tidak tahu di mana orang itu berada. Pada saat ini, sepasang mata merah darah muncul di sekelilingnya. Melihat ini, Wu Chen merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa jimat darah muncul lagi. Jimat darah, ini adalah sejenis makhluk agresif. Begitu makhluk lain ditemukan di dekatnya, mereka dapat segera merasakannya, bangun dari tidur nyenyak, menyerang dan melahap darah. Keluar dari sini, Wu Chen berteriak keras, kekuatan super, keluar dari tubuhnya, seperti gelombang umum yang menyapu. Ketika iblis darah melihat kekuatan semacam ini, mereka sangat takut sehingga mereka segera berteriak untuk melarikan diri. Kekuatan ini begitu dahsyat hingga jauh melampaui mereka. Wu Chen tidak peduli dengan iblis darah ini, hanya menakut-nakuti mereka. Tentu saja, jika seseorang yang tidak mengerti dan ingin mencoba kekuatannya, dia akan membiarkan mereka melihat caranya. Aku tidak tahu kemana pembunuh naga pergi. Dibandingkan dengan iblis darah di sekitarnya, Wu Chen lebih peduli dengan pedang pembunuh naga. Orang itu pergi mencari tombak untuk membunuh dunia. Akibatnya, dia mengikuti ke sini dan kehilangan jejak orang itu. Wah, pada saat ini, cahaya darah yang kuat keluar dari kegelapan. Cahaya darah ini sangat kuat, yang lebih kuat dari jimat darah tingkat 5 yang pernah dia temui sebelumnya. Sungguh darah yang kuat. Wu Chen terkejut. Darah yang kuat ini, bercampur dengan kekuatan yang mengerikan, menyapu dengan liar. Itu membuat orang merasa takut dan takut. Semua yang mati berada dalam bahaya. Melihat ke atas, tubuh Wu Chen bergetar dan pupilnya menyusut. Tombak pemusnahan. Melihat cahaya berdarah ini, penglihatan Wu Chen jelas sekilas.
Cahaya berdarah ini adalah tombak yang sedang dicarinya. Kemudian, cahaya lain muncul. Melihat cahaya ini, Wu Chen sangat senang. Cahaya ini bukan orang lain. Itu adalah pedang pembunuh naga. Jadi, kamu di sini. Melihat pedang pembunuh naga dan tombak pemusnahan, wajah Wu Chen berangsur-angsur menjadi serius. Dilihat dari momentum kuat kedua senjata itu, kedua orang itu seharusnya sudah menyerah. Ketika tombak pembunuh dunia melihat bahwa pedang naga juga melesat keluar, gas darah seluruh tubuh melonjak, seperti putaran hari darah yang terbakar. Kemudian, momentum mengerikan meledak dan menyerbu ke pedang naga. Pisau patah ini telah mengikutinya sejak awal pertarungan, seperti pengikut, tidak bisa lepas. Menurut temperamennya, ketika menghadapi hal semacam ini, ia hanya akan saling menghancurkan secara langsung. Namun, saya tidak tahu terbuat dari apa. Kualitas dan kekuatannya jauh lebih rendah darinya, tetapi terlalu keras. Tidak peduli bagaimana ia membelah atau memotong, ia tidak punya pilihan. Melihat tombak pemusnahan datang lagi, pembunuh naga tidak takut padanya. Ia segera menyambutnya. Kong, pedang pembunuh naga bertabrakan dengan tombak pemusnahan, dan teriakan tajam keluar, yang memekakkan telinga. Wu Chen menarik napas dalam-dalam. Suaranya begitu tajam hingga membuat telinganya berdengung. Itu tidak tertahankan. Dalam satu gerakan, pisau pembunuh naga itu terguncang untuk terbang dan melesat ke udara. Cahaya seluruh tubuh juga redup, dan itu sangat terpukul. Tombak pembunuh dunia bukanlah benda biasa, melainkan senjata sihir tertinggi. Tombak ini dibuat oleh Raja Iblis di bulan Juli. Tombak ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dan sama sekali tidak dapat menandingi pedang pembunuh naga. Oleh karena itu, tombak ini pasti akan gagal. Akan tetapi, meskipun kekuatan pedang pembunuh naga tidak sekuat tombak, bahannya sangat istimewa. Tombak ini terbuat dari besi suanjing. Besi suanjing adalah salah satu bahan terkeras di dunia. Tombak ini sangat keras. Bahkan dengan kekuatan tombak yang mengerikan, tombak ini tidak dapat dipatahkan. Setelah dikejutkan oleh tombak pembunuh, pedang pembunuh naga juga tahu bahwa tombak ini tidak dapat dilawan dengan kekuatannya sendiri, jadi tombak ini menoleh ke Wu Chen dan meminta bantuannya. Melihat ini, Wu Chen tertawa. Orang ini sangat sombong, berani menunjuk tombak pemusnahan. Dia pikir tombak ini benar-benar tidak membutuhkan bantuannya. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen tiba-tiba keluar dari tubuhnya dengan suara keras. Cahaya keemasan yang terang menyebar ke seluruh ruang dalam sekejap, menerangi dunia yang gelap. Cahaya keemasan melonjak dan berkumpul untuk membentuk Raja Peri Besar, yang muncul di luar tubuh Wu Chen. Kekuatan yang kuat meledak dan menggulung ke tombak pemusnahan. Tombak pemusnahan tidak tertutup. Ketika melihat Wu Chen, ia tahu bahwa pria ini adalah orang yang membunuh tuan aslinya, tetapi juga penuh dengan kebencian. Ia ingin membunuh Wu Chen dan membalas dendam untuk tuannya. Cahaya darah, naik, melonjak dan terbuka, kekuatan kekerasan, bercampur dengan darah langit, bergegas keluar. Bang! Kekuatan Wu Chen langsung hancur, dan tombak pemusnahan tidak dapat ditahan sama sekali. Layak untuk senjata ajaib dari generasi penguasa jahat. Wu Chen heran, tombak pemusnahan adalah senjata sihir tertinggi yang dimiliki oleh Raja Iblis bulan Juli. Senjata itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Tidak mudah untuk menghadapinya. Akan tetapi, semakin kuat kekuatannya, semakin ia bertekad untuk membunuh tombak itu. Senjata sihir yang mengerikan seperti itu tidak boleh disimpan, jika tidak, akan menyebabkan konsekuensi bencana yang tak terbayangkan. Di sisi lain, tombak pemusnahan dunia melesat keluar, membawa cahaya darah yang ganas dan kekuatan sihir yang mengerikan, dan bergegas menuju Wu Chen untuk membunuhnya. Senjata, beraninya kau tak terkendali. Wu Chen berteriak dingin. Ia bahkan membunuh Raja Iblis bulan Juli. Itu hanyalah senjata sihir. Ia berani menunjukkan kekuatannya di depannya. Begitu tubuhnya bergetar, energi emas melesat keluar dari tubuhnya, melonjak ke segala arah, sehingga ruang di sekitarnya diselimuti cahaya keemasan, yang cemerlang dan menyilaukan. Letakkan itu untukku. Kekuatan pendorong Wu Chen, kekuatan roh yang ganas, melesat keluar darinya, menyapu, dan menekan tombak pemusnahan dengan kuat. Tombak pemusnahan itu melihat serangan Wu Chen, dan darah di sekujur tubuhnya mengalir deras. Kekuatan super itu meletus untuk melawan Wu Chen.
Pada saat ini, pedang pembunuh naga di satu sisi sekali lagi melonjak naik. Dengan posturnya yang ganas, ia bergegas ke tombak pemusnahan itu dan melancarkan serangan ke arahnya lagi. Cahaya darah melonjak ke langit, membawa kekuatan sihir yang melonjak, dan menebas dengan keras ke arah pembunuh naga. Di mana lawan tombak pemusnah dunia? Di bawah serangan tombak pemusnah dunia, tombak itu segera terguncang, dan seluruh tubuhnya redup, jelas terkena banyak serangan. Namun, pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari segala arah, dan dengan keras menekan tombak pemusnahan. Tombak pemusnahan begitu ketakutan sehingga saya ingat bahwa ada Wu Chen lain di luar sana. Tanpa berpikir sedikit pun, tombak pemusnahan segera meletus dengan cahaya darah yang kuat, yang melonjak ke langit untuk melawan kekuatan Wu Chen. Berani melawan, Wu Chen meledak dan mengubah formulanya menjadi formula Taijin. Itu adalah formula sihir, bahkan bahan-bahan seperti besi Suanjing dapat dimurnikan, apalagi tombak pembunuh dunia. Formula sejati Taijin yang mengerikan melonjak keluar dan diindoktrinasi. Dengan kekuatannya yang dahsyat, ia membentuk penghalang ruang angkasa yang kokoh, menjebak tombak pemusnah di dalamnya dan tidak memberinya harapan untuk melarikan diri. Melihat dinding gas di sekitarnya, tombak pembunuh dunia secara alami tidak mau terperangkap. Cahaya darah melonjak ke seluruh tubuh, dan sihir yang melonjak meledak dalam sekejap. Dengan kekuatan mendesak gunung dan gunung untuk terbelah, ia bergegas ke salah satu dinding gas dengan ganas. Ledakan. Tiba-tiba, dinding udara bergetar hebat, energi yang mengerikan meledak terus-menerus, seolah-olah akan hancur total. Melihat ini, Wu Chen secara alami tidak akan membiarkan orang ini melakukan apa yang diinginkannya. Jika orang ini tidak menyingkirkannya tepat waktu, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Teratai neraka, letakkan itu untukku. Segera, api hitam keluar darinya. Api ini sangat mendominasi, begitu dinyalakan, kekosongan di sekitarnya bergetar. Itu tidak dapat menahan kekuatan api hitam ini, dan langsung terbakar menjadi ketiadaan. Kekuatan teratai neraka-neraka, itu luar biasa, api hitam yang mengerikan, naik, membakar, kekuatan yang melonjak keluar, mengalir ke dinding gas, dengan kekuatan Taijin Zhenjue, tekanan umum ke tombak pembunuh. Merasakan bahaya kepunahan, tombak pemusnahan juga merupakan ledakan penuh, kekuatan yang melonjak, dikirim keluar, darah yang luar biasa, bergegas ke api besar itu, untuk membunuhnya. Namun, api yang digunakan Wu Chen sekarang bukanlah api biasa, tetapi tirani teratai neraka, sudah terbukti dengan sendirinya bahwa dulu, bahkan tetua Suan Mo tidak dapat menggunakan teratai neraka. Api hitam yang mengerikan, membakar, kekuatan yang melonjak, memercik, gas darah tombak pembunuh juga tak terkalahkan, dibakar oleh teratai neraka, berubah menjadi ketiadaan. Tombak pemusnahan itu terkejut. Itu belum pernah melihat api yang begitu mengerikan sebelumnya, tetapi itu membakar semua darah di atasnya. Pada saat ini, pedang pembunuh naga terbang lagi dan bergabung dengan medan perang. Cahaya terang menyelimutinya. Melihat pedang pembunuh naga, tombak pembunuh dunia bahkan lebih marah. Kekuatan pedang yang patah itu sangat buruk, dan peringkatnya sangat rendah. Namun, itu seperti orang kuat kecil yang tidak bisa bertarung. Tidak tahu berapa kali telah ditebas dan berapa kali telah dipukul. Namun, pedang yang patah itu tidak bisa dipatahkan dan kuat. Dao pembunuh naga, kamu datang pada waktu yang tepat. Wu Chen juga sangat senang melihat pedang pembunuh naga datang. Kekuatan tombak itu benar-benar mengerikan. Itu hanya sedikit lebih buruk daripada harta roh Tianji. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga dan mendapat bantuan formula sejati Taijin dan teratai neraka, dia hanya bisa mengerahkan dirinya untuk menekan. Bagaimanapun, teratai neraka tidak dapat dikendalikan sepenuhnya, hanya dengan sedikit saja. Itu hanya menggunakan kekuatannya. Itu formula emas. Sempurnakan untukku. Wu Chen minum banyak, dan kekuatan dahsyat keluar dari tangan kanannya. Taijin Zhenjue di tubuhnya menjadi gila. Melalui tangan kanannya, kekuatan itu dimasukkan ke dalam tombak pembunuh dan ditekan di dalamnya. Pada saat yang sama, tangan kirinya juga mendesak teratai neraka. Api hitam dilepaskan dari tangan kirinya, menyelimuti seluruh tombak penghancur dunia, menjebaknya dengan kuat. Api hitam terus menyala, energi melonjak, terus menekan, membuat tombak penghancur dunia tidak dapat bergerak.
Di sisi lain, pisau pembunuh naga juga melepaskan kekuatannya. Kekuatan melahap yang mengerikan, yang bekerja pada tombak penghancur dunia, mulai melahap. Ia selalu mengikuti tombak penghancur, yaitu, ia ingin melahap energi di tubuhnya dan tumbuh dengan cepat, dan tombak ini adalah senjata ajaib yang dibuat oleh iblis pada bulan Juli. Ia tidak tahu berapa banyak zat penting yang ada, tetapi ia sangat menginginkannya. Mungkin setelah ia menelan senjata ajaib ini, ia dapat dipromosikan menjadi harta karun di negeri ini. Tombak. Pemusnahan menolak dengan keras. Itu adalah senjata ajaib dari satu generasi. Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan sangat arogan. Secara alami, ia tidak akan menyerah kepada orang lain dengan sukarela. Namun, tidak peduli bagaimana ia menolak atau bagaimana ia meledak dari kekuatannya, ia masih tidak dapat menyingkirkan belenggu Wu Chen. Taijin Zhenjue dan neraka Wu Chen mengikatnya sampai mati, dan ia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Lambat laun, perlawanannya menjadi kecil, karena ia tahu bahwa ia tidak dapat menolak. Apakah kamu akhirnya menyerah? Wajah Wu Chen menunjukkan senyuman. Dengan usaha keras seperti itu, ia akhirnya berhasil menekan tombak pemusnahan. Namun, menekan tombak penghancur hanyalah langkah pertamanya. Tugas berikutnya adalah prioritas di antara prioritas, yaitu menghancurkan tombak penghancur dan membiarkan pisau naga menyerap energi dan esensi tubuhnya. Proses ini tidak dapat diselesaikan oleh tombak itu sendiri. Kekuatan tombak itu terlalu kuat. Pisau pembunuh naga sama sekali bukan lawan. Bahkan dia menggunakan hampir semua cara untuk menekannya. Oleh karena itu, dia harus membantu pisau pembunuh naga. Tarik napas dalam-dalam. Wu Chen menggunakan rumus sihir Taijin untuk memasukkan kekuatan ke dalam tombak pemusnahan, memurnikan, dan menguraikan hematit, kristal kaca, dan porselen. Dengan bantuan Taijin Zhenjue, Wu Chen mulai menganalisis zat-zat di dalamnya. Semakin dia menganalisisnya, semakin dia terkejut. Karena zat-zat di dalamnya adalah semua harta karun paling berharga untuk memurnikan senjata. Bahkan jika mereka dipisahkan satu sama lain, mereka juga dapat disempurnakan menjadi senjata sihir yang unik, apalagi menambahkan semua hal ini bersama-sama. Dalam bab 984, harta karun ajaib di tingkat bumi adalah, Raja Sihir Bulan Juli, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Wu Chen tertawa. Semua benda di tombak pembunuh itu adalah harta karun paling berharga untuk memurnikan senjata. Dengan harta karun seperti itu, kualitas dan kekuatan tombak pembunuh secara alami berbeda. Mereka lebih unggul daripada Lingbao tingkat atas. Namun sekarang, semua bayi ini murah baginya. Pecahkan untukku. Wu Chen meneguk banyak minuman dan mendesak Taijin untuk memurnikan dan menguraikan tombak itu. Proses pemurnian itu sederhana untuk dikatakan, tetapi tidak semudah itu untuk dilakukan. Dalam sekejap mata, waktu sebulan telah berlalu. Dalam bulan ini, Wu Chen telah tinggal di Tianjianyuan. Dia tidak pergi kemanapun. Dia telah menghancurkan tombak pemusnah dan menyatukan kekuatannya ke dalam pedang pembunuh naga. Bang! Setelah sebulan pemurnian dan penguraian, tombak pemusnahan itu perlahan melemah. Akhirnya, tombak itu tidak dapat menahan lagi. Tombak itu hancur total. Berhasil. Melihat tombak itu patah, wajah Wu Chen tiba-tiba menunjukkan senyum bahagia. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya dia memurnikan dan menguraikan tombak itu. Selanjutnya, tergantung pada penciptaan pedang pembunuh naga. Ambil pil dari cincin penyimpanan. Wu Chen menelannya untuk dimurnikan. Dalam sebulan, dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Dia butuh istirahat dan istirahat yang cukup untuk menambah kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, dia melihat pedang naga. Pada saat ini, pedang naga berputar dengan cepat, dan memancarkan cahaya merah yang tak berujung. Cahaya merah itu sangat kuat. Bersamaan dengan cahaya merah, ada juga pola naga. Pola naga ini berputar di sekitar badan pedang-pedang naga, dan kekuatan pedang naga terus meningkat, dan dengan cepat melesat menuju level harta karun roh. Aku tidak tahu apakah kali ini pedang pembunuh naga dapat dipromosikan menjadi harta karun roh tingkat menengah di level bumi. Pedang pembunuh naga adalah senjata ajaib hidupnya. Dia sangat mengabdikan diri untuk mengolahnya. Harta karun ini tidak mengecewakannya. Dia mengikutinya sepanjang jalan dan terus tumbuh.
Dari Limbao inferior pertama ke Limbao inferior, tidak pernah jatuh. Adapun saat ini, apakah dapat menembus peringkat dan dipromosikan ke tempat itu dengan lancar itu hanya tergantung pada kreasinya sendiri, karena apa yang dapat dia bantu sudah membantu. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat pecah dari pisau pembunuh naga. Semuanya tampak seperti putaran matahari yang panas. Dipromosikan, Wu Chen sangat terkejut. Dia tahu apa arti cahaya ini. Pembunuh naga telah dipromosikan dan menjadi harta kelas menengah. Tak lama kemudian, sebuah kekuatan dahsyat menghampirinya. Dengan masuknya kekuatan ini, prestasi Wu Chen pun ikut menanjak. Tak lama kemudian, ia berhasil menembus 5 alam surga Xingjijing, dan terus menanjak hingga mencapai 6 alam surga Xingjijing, yang terhenti. Hahaha, Wu Chen tertawa. Tanpa diduga, pedang pembunuh naga telah dipromosikan menjadi harta karun spiritual terbaik di dunia. Pedang itu juga dapat dipromosikan bersamanya. Sekaligus, ia berhasil menembus 2 alam dan mencapai 6 alam surga Xingji. Sungguh mengejutkan. Sungguh menakjubkan. Wu Chen tak kuasa menahan diri untuk bersorak saat mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan penuh di tubuhnya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Pembunuh naga, Wu Chen berteriak, dan pedang itu terbang kembali secara otomatis. Pedang itu jatuh ke tangan Wu Chen. Sambil memegang pedang, Wu Chen segera menebasnya. Tiba-tiba, sebuah pedang yang ganas meledak, seperti gelombang yang dahsyat, dan melesat keluar. Tweet, tweet. Seketika, iblis darah yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan melarikan diri dengan liar, yang terlalu kuat dan jauh di luar imajinasi mereka. Sudah waktunya untuk keluar. Di luar Tianjian Yuan, sekelompok orang telah mengepung tempat ini. Orang-orang ini bukan orang lain. Mereka adalah orang-orang dari Suan Yunzong. Tuan, apakah anak itu benar-benar ada di sana? Orang tua berpakaian linen bertanya pada Bai Jing. Cermin putih menatapnya dan berkata, saya tidak mungkin salah. Informasi tentang Bao Xiai selalu akurat, jadi anak ini pasti ada di sini. Mereka biasa mencari Wu Chen di mana-mana di kota Liu Yun, dan hampir mencari di seluruh kota, tetapi masih belum ada jejak Wu Chen. Kemudian, mereka menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi dari Zi Baoxiai, dan barulah mereka tahu bahwa Wu Chen ada di Tianjian Yuan. Tidak heran mereka tidak dapat menemukannya. Namun, bagi mereka, dimanapun Wu Chen bersembunyi, mereka akan membawanya keluar, mengulitinya, mencabik-cabiknya, dan menghancurkannya untuk membalas dendam mereka lebih dari sebulan yang lalu. Kalau begitu, ayo cepat turun. Kali ini kita tidak boleh membiarkan anak ini lolos lagi. Kita harus mengalahkannya. Cermin putih berkata, tetua akan segera datang. Saat tetua datang, kita akan segera turun dan menangkap anak itu. Aku ingin dia hidup tanpa mati. Orang lain juga sama. Semua orang marah dan penuh kebencian. Sejak berdirinya Sekte Suan Yun, mereka tidak pernah diprovokasi oleh seseorang sendirian. Itu adalah aib bagi Sekte Suan Yun, yang harus dilaporkan. Seseorang keluar. Pada saat ini, tiba-tiba, kekuatan yang kuat keluar dari dasar Tianjian Yuan. Semua orang melihat ke masa lalu, melihat orang itu, dan segera menjadi marah, karena orang ini adalah orang yang mereka cari. Hahaha, ini benar-benar surga, tolong aku. Bai Jing tertawa. Mereka berencana untuk pergi ke Tianjian Yuan untuk mencari jejak Wu Chen, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain keluar sendiri. Tidak apa-apa, dia bahkan menyelamatkan langkah ini. Di tengah langit, Wu Chengang keluar dari Tianjian Yuan. Dia terkejut melihat Bai Jing dan yang lainnya. Tanpa diduga, dia bisa melihat orang-orang Suan Yunzong di sini. Kalian di sini, tetapi apakah kalian menungguku? Orang tua berpakaian rami berteriak, nak, kami akan menemukanmu. Akibatnya, kamu lebih baik. Kamu datang dan mati dengan cepat. Wu Chen meliriknya dan berkata dengan ringan, apakah terserah kamu? Wu Chen mengangkat tangannya dan menepuknya dengan tamparan di udara. Orang tua berpakaian rami itu berteriak, dan tubuhnya terbang mundur. Di wajahnya, ada tamparan merah. Tamparan itu terang dan berdarah. Itu menyilaukan. Kerumunan itu terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat? Bahkan orang kuat dari negara bintang seperti lelaki tua berpakaian linen itu hanya disiksa di tangannya. Dia tidak dapat menahan satu tamparan pun dari yang lain. Tidak terkendali. Cermin putih marah, anak ini, benar-benar nekat,
berani memukul wajah tetua Sekte Suanyun mereka, jelas bahwa mereka tidak memperhatikan Sekte Suanyun. Wu Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, "Kenapa, kamu tidak yakin? Jika kamu tidak menerimanya, kamu akan diperlakukan seperti anjing." Lebih dari sebulan yang lalu, di kota Liu Yun, prestasinya masih berada di surga keempat dari bintang ekstrim, jadi dia dapat dengan mudah melampaui orang tua ini, apalagi dia sekarang. Membunuh orang tua ini benar-benar sama dengan membunuh seekor anjing. Tidak ada perbedaan. Orang-orang ini, yang merampok senjata ajaibnya sendiri, pedang pembunuh naga, adalah kesalahan mereka sendiri. Terakhir kali mereka tidak membunuh mereka, mereka telah melakukan yang terbaik untuk mereka. Tanpa diduga, orang-orang ini tidak tahu bagaimana bertobat dan ingin datang kepadanya untuk mencari masalah. Hari ini dia, sama sekali tidak mungkin untuk tinggal. Kamu, melihat Wu Chen, Bai Jing sangat marah dan mengepalkan tinjunya. Anak ini sangat sombong, dia sama sekali tidak memperdulikannya dan Sekte Suanyunnya. Dia ingin sekali menerjang dan membelah anak ini menjadi 5 bagian dan 10.000 keping. Namun, dia juga tahu betul bahwa kekuatan anak ini sangat kuat. Dia sama sekali bukan lawan. Bahkan jika dia menerjang, itu tidak akan membantu. Namun, sebentar lagi, tetua tertinggi mereka akan datang. Tetua tertinggi Sekte Suanyun mereka bukanlah orang biasa, tetapi orang kuat di lingkungan Hualong. Kekuatannya mengerikan. Tidak mudah menghadapi anak ini dengan kekuatan tetua tertinggi. Anak muda, sekarang kau boleh melakukan apa saja yang kau mau. Nanti, tuanku akan membiarkanmu merasakannya. Apa gunanya hidup tanpa kematian? Bai Jing mencibir dalam hatinya. Ketika tetua tertinggi mereka datang, dia ingin melihat seberapa hebat anak ini. Sombong. Tiba-tiba, suara minuman dingin tiba-tiba keluar, disertai suara ini, ada juga kekuatan yang sangat kuat, juga datang. Ini dia tetua tertinggi. Ini dia tetua tertinggi. Semua orang di Suan Yunzong bersorak. Mereka telah menunggu tetua tertinggi mereka. Mereka berharap tetua tertinggi dapat membantu dirinya sendiri dan mengalahkan roh Wu Chen. Sekarang, tetua tertinggi mereka akhirnya ada di sini. Mengapa mereka tidak senang? Wah, sekarang aku melihat betapa gilanya dirimu. Mata cermin putih mencibir. Anak ini, tidak peduli seberapa berbakat dan kuatnya dia, jelas bukan lawan dari tetua Taisang mereka. Karena tetua Taisang mereka selalu menjadi kekuatan tertinggi di lingkungan Hualong. Di hadapan kekuatan lingkungan Hualong, segala cara tidak berlaku dan pasti akan mati. Feng Peng, mata Wu Chen menyipit. Jika dia bertemu Feng Peng lebih dari sebulan yang lalu, dia mungkin tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun sekarang, prestasinya telah menembus 6 elemen Xingji, dan Dao Pembunuh Naga juga telah dipromosikan ke tingkat menengah Lingbao. Kekuatannya telah meningkat pesat. Dia ingin melihatnya. Dengan prestasi dan kekuatannya saat ini, bisakah kita mengguncang yang kuat di Hualong? Cahaya melonjak, roh langit dan bumi berkumpul dengan gila. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua muncul perlahan. Selamat datang, tetua tertinggi. Semua orang Suan Yunzong bersujud. Orang yang datang ke sini adalah tetua tertinggi Suan Yunzong, pilar spiritual semua orang Suan Yunzong. Mata Feng Peng jatuh pada Wu Chen dan menatapnya sejenak. Mereka tajam, seperti melihat ke dalam hati Wu Chen. Wu Chen tidak bergerak. Dia berdiri di tengah udara seperti ini. Biarkan orang tua itu melihat cukup. Lihat apa yang bisa dilihat orang tua itu. Anak muda, beraninya kau datang ke Sekte Suanyun untuk membuat masalah. Apa kau tahu dosanya? Bersalah. Bibir Wu Chen melengkung, mencibir, ironis, kau Sekte Suanyun mengambil senjata ajaib milik orang lain, kau bersalah. Tidak terkendali, harta karun itu awalnya adalah milik klan Suanyunku. Tolong serahkan dengan cepat. Feng Peng berteriak marah. Demi mendapatkan harta karun itu, Sekte Suanyun berusaha keras. Bahkan ia sendiri diserang oleh orang-orang Hualong yang kuat lainnya. Ia terluka parah dan menjalani masa latihan pengasingan yang panjang, yang merupakan pemulihan total. Namun, aku tidak menyangka bahwa mereka telah bekerja keras untuk mendapatkan harta karun itu, tetapi pada akhirnya mereka membuat gaun pengantin untuk anak laki-laki itu, dan bayi itu akhirnya diambil oleh anak laki-laki itu, yang merupakan aib besar baginya dan klan Suanyun mereka.
Oleh karena itu, ia harus membunuh anak laki-laki ini dan mengambil kembali harta karun itu, yang telah dipermalukan oleh salju. Pembunuh naga, Wu Chen minum banyak, tubuhnya bergetar, dan cahaya terang keluar darinya. Cahaya ini sangat kuat dan cemerlang, seperti matahari. Di bawah sana, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Cahaya ini begitu cemerlang sehingga berada di luar imajinasi mereka. Sayang, melihat cahaya ini, cermin putih mengepalkan tinjunya, bahkan tubuhnya pun menggigil. Harta karun ini, yang seharusnya berasal dari sekolah Suanyun mereka, direbut oleh bocah ini. Haha, kamu tidak menginginkannya. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan ambillah. Wu Chen tersenyum kecil, tangan kanannya terentang, dan pedang naga jatuh ke tangannya secara otomatis. Sekarang, pedang naga telah dipromosikan ke tingkat Limbao tingkat menengah, dia mencari seseorang untuk memverifikasinya dan mencoba melihat seberapa kuat pedang naga Limbao tingkat menengah. Nak, berikan aku pedangmu. Feng Peng tiba-tiba berteriak, mengepalkan tinjunya dan meledakkannya. Tinju ini, tanpa ada yang istimewa, adalah tinju yang ringan. Namun, saat tinju ini dipukul, udara di ruang depan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ruang hampa. Tinju yang mengerikan, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menyapu ke arah Wu Chen, dan menyerang dengan ganas. Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Memegang pisau pembunuh naga, medan merah di dalam tubuhnya melonjak. Energi yang dahsyat mengalir ke dalam pisau pembunuh naga. Pisau pembunuh naga itu bersinar dan indah, dan ki pedang yang kuat meledak, menyapu ke segala arah. Tebasan Suanyuan. Memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen menebasnya dengan metode tebasan Suanyuan yang kuat, membawa kekuatan teror, dan bergegas keluar dengan ganas untuk menebas Feng Peng. Bang! Serangan keduanya dengan cepat bertabrakan. Badai yang kuat pecah dari pusat tabrakan. Kekuatan yang mengerikan terpancar seperti badai. Di bagian tengah, ki tinju dan pedang terkoyak-koyak dan berubah menjadi cahaya dan hujan di seluruh langit.